Nah kawan-kawan, ini dia resep lemper. Jadi yang ini model orang Belanda bikin, isinya juga sama seperti yang biasa orang Belanda jual dan bikin. Dan ini lemper Makassar. Berhubung saya suka sekali makan yang ini, jadi makanya saya suka bikin. Selamat mencoba kawan-kawan. Terima kasih. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini tanggal 1, berhubung kemarin waktu saya di Amsterdam saya dapat daun pisang, jadi saya hari ini mau bikin lemper. Jadi saya kasih tunjuk kalian bagaimana lemper yang biasa saya bikin ala Makassar tapi resep sendiri, dan vs lemper orang Holland ya. Jadi saya kasih tunjuk kalian dua-duanya. Nah sekarang kita langsung saja bikin, kita lihat bahan-bahan. Oke? Nah jadi ini saya rebus ayam, terus ini saya lagi suwir-suwir ya kawan-kawan. Habis itu kita masak. Nah kawan-kawan, ini saya selesai suwir-suwir. Jadi di sini saya mau bikin lemper dengan resepnya saya sendiri ala orang Makassar. Yang ini saya mau bikin lemper ala orang Belanda yang selalu pakai bumbu begini ya. Tapi saya mau bikin lebih harum sedikit, jadi kita lihat. Jadi hari ini lemper tuh lemper Holland vs lemper Makassar. Oke? Nah kawan-kawan, jadi bahan-bahan di sini. Buat yang ayam resep sendiri tuh saya pakai bawang merah, bawang putih, jintan, ketumbar, dan 1 bawang bombay. Terus yang ini pakai bumbu jadi, dan 1 ini. Saya pertama blender dulu bawang ini dan ini supaya cepat ya kawan-kawan. Mari kita asal mix dulu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini sudah selesai blender. Terus ini kita mau tumis. Asal blender saja tidak apa-apa kawan-kawan. Yang penting campur. Terus saya mau potong bawang bombay. Yang ini dikuali buat yang bumbu jadi, dan yang satu buat bumbu sendiri ya. Nah kawan-kawan, mari kita langsung tumis ya. Nah kawan-kawan, ini 2 panci. Pertama kita kasih nyala kompor dulu. Yang ini kita ongseng dulu jintan dan ketumbar. Kawan-kawan, kita ongseng dulu terlebih dahulu jintannya kawan-kawan, biar harum sedikit, baru kasih masuk ketumbarnya. Setelah itu kita keluarkan dan kita lanjut masukkan minyak goreng untuk menumis bawang merah, bawang putih tadi. Kalau kalian suka pedis kawan-kawan, boleh taruh lombok juga kalau kalian suka ya. Nah setelah itu, setelah minyak panas, tumis sampai harum kawan-kawan, baru kita masukkan bawang bombay tadi ya. Tambahkan merica kawan-kawan. Setelah bawang hampir harum, baru kita masukin bawang bombay. Tumis lagi sampai bawang bombay agak layu ya. Di panci yang sebelahnya kawan-kawan, itu saya kasih masuk minyak, terus saya nyalakan kompor, dan kita tumis juga bawang bombaynya sampai agak harum. Dan
taruh sedikit merica kawan-kawan, supaya mericanya juga kemasak lebih harum ya. Tapi perhatikan yang di sebelah juga kawan-kawan, karena ini masak 2 dengan 1 kali. Sambil terus diaduk-aduk kawan-kawan, karena bawang bombay itu cepat sekali hangus ya kalau kita tidak aduk. Setelah itu kawan-kawan, kita masukkan ayam suwir-suwirnya ke dalam tumisan tadi. Dan aduk terus sampai tercampur rata. Setelah agak tercampur, tambahkan sedikit air. Jangan lupa di kuali yang satu juga harus dikorek-korek teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan campuran yang tadi kita sudah ongseng, dan di kuali sebelah kita kasih masuk ayam yang sudah disuir-suir lagi. Terus kita aduk-aduk sampai semua tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah tercampur sedikit rata, terus kita tambahkan air sedikit saja teman-teman, supaya tidak kering sekali dan bumbunya betul-betul tercampur begitu. Nah, ini kita tumis sampai harum kawan-kawan. Terus kita kasih masuk bumbu lainnya kawan-kawan. Nah, setelah tercampur dengan baik kawan-kawan, kita kasih masuk campuran mix buat lemper ini. Saya kasih masuk 2 bungkus ya kawan-kawan. Tambahkan air sedikit-sedikit kalau butuh kawan-kawan, supaya bumbu-bumbu ini bisa tercampur rata. Di sini saya tambahkan daun jeruk untuk kedua kuali supaya ada harum-harumnya sedikit kawan-kawan. Saya tambahkan garam secukupnya dan saya aduk lagi kembali. Setelah semua bumbu pas kawan-kawan, kalau kalian suka boleh tambah 1 sendok makan tepung terigu supaya airnya menghilang dan tetap basah. Tapi kali ini saya tidak mau tambah, saya pingin dia kering ya. Jadi ini diaduk-aduk terus-terus, tapi perhatikan kawan-kawan, karena dari setelah kita masak kekeringannya tuh kalau kita dinginkan nanti dia akan jauh lebih kering. Jadi jangan terlalu kering kalau mau dia kering biasa. Karena buat lemper kalau terlalu kering kayak abon begitu lain rasanya. Tapi kalau kalian suka boleh ya. Dan di sini saya tambahkan gula sedikit. Berhubung saya tidak terlalu suka kalau manis-manis, jadi saya cuma tambah sedikit. Tapi kalau kalian suka manis, terutama kayak orang Jawa suka yang manis-manis, boleh tambah gula sesuai selera ya. Sebelum kita selesai masak, kita coba dulu kawan-kawan kalau rasanya sudah sesuai dengan selera yang kita mau. Setelah itu kita bisa matikan api dan dinginkan. Nah, terus saya lanjutkan kasih bumbu dengan daging yang di sebelahnya ya. Di sini saya juga taruh daun jeruk, terus saya tambahkan sedikit bawang putih bubuk supaya biar lebih harum ya kawan-kawan. Ini saya tambahkan merica karena buat saya masih kurang, jadi saya tambahkan. Jadi sesuai selera kawan-kawan, kalau kalian suka merica lebih boleh tambah. Lalu saya tambahkan kaldu ayam sedikit, ini saya pakai yang no MSG ya kawan-kawan. Dan gula pasir secukupnya sesuai selera kawan-kawan. Seperti lagi saya bilang ulang, saya tidak terlalu suka terlalu manis, jadi saya cuma taruh
gulanya sesuai seleranya saya ya. Setelah itu kita aduk terus sampai semua bumbu-bumbu tercampur dengan rata. Jangan lupa harus dicoba supaya sesuai selera Anda pada saat membuat ini isi. Karena kurang garam jadi saya tambahin garam lagi sedikit kawan-kawan ya. Terus saya aduk sampai tercampur dan kering. Jadi kawan-kawan, kalau kalian suka isinya agak basah-basah, supaya buat airnya agak hilang sedikit, kalian boleh tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu bertahap dengan saringan supaya tidak bergumpal. Jadi dia jadi lebih basah tapi kering ya. Nah, ini saya aduk sampai selesai dulu ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, mari sekarang kita masak ketannya. Jadi di sini saya pakai ketan yang kayak begini, sekilo, teman-teman. Sekedar buat info, teman-teman, beras ketan di Holland itu amat-amat sangat baik, ya. Jadi saya pernah bikin sekali sesuai resep, tapi selalu hasilnya itu dia jadi sangat lembek kayak bubur. Jadi kali ini saya kasih tunjuk kalian caranya saya bikin supaya tidak lembek tapi secara otomatis tidak ikut resep. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang tinggal di luar Indonesia. Tapi buat teman-teman yang di Indonesia, nanti saya kasih masuk resep bikin nasinya di description box di bawah ya. Nah kawan-kawan, ini beras sudah saya cuci dan sudah saya rendam selama 4 jam. Nah sekarang saya mau masak di atas api dengan menggunakan 2 kotak santan kental. Jadi sekitar 400 ml. Nah kawan-kawan, di sini saya cuma taruh air sedikit segini saja. Jadi tapi saya siapkan air di sebelahnya saya supaya kalau seandainya kurang saya bisa tambah. Karena tidak boleh terlalu lembek kawan-kawan. Beras Belanda nih cepat sekali lembek, makanya saya sengaja bikin seperti begini. Tidak lupa kawan-kawan, saya tambahkan garam 1 sendok makan atau sesuai selera, biar ini ada asin-asinnya sedikit. Dan sekarang saya mulai masak sambil diaduk-aduk kawan-kawan sampai airnya kering. Jadi kalau buat kalian kalau mau masak cara begini terus airnya kurang, tambah. Tapi kalau berasnya bagus kawan-kawan, sebaiknya perlahan-lahan dan caranya seperti yang saya bikin sekarang. Di sini saya kasih masuk daun pandan kering sedikit kawan-kawan. Berhubung saya tidak punya daun pandan segar lagi ya, supaya lebih harum. Nah kawan-kawan, ini sudah mulai kering. Perhatikan ya, aduk-aduk terus. Jangan sampai tidak diaduk, nanti bawahnya hangus kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, aduk terus sampai kering. Setelah itu sudah, dan saya sisihkan dari api dan kita siap-siapkan untuk dikukus ya. Jadi kawan-kawan, tempat pengukusannya ini saya oleskan minyak terlebih dahulu supaya sebentar saya punya ketan tidak lengket-lengket. Nah setelah itu saya tuang beras yang sudah saya masak tadi di dalam tempat kukusan ini. Karena kukus di sini agak lama ya kawan-kawan, jadi saya akhirnya kukus di saya punya oven kukusan supaya lebih cepat karena saya mau keluar sebentar kayak gitu ya. Ini kawan-kawan, setelah saya balik dari luar dan saya punya beras ketan sudah matang. Jadi saya biarkan dulu di situ sampai agak dingin. Baru ini hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, sekarang mari kita langsung bungkus. Jadi kawan-kawan, saya pakai plastik untuk bungkus. Plastiknya saya oleskan minyak. Sendoknya juga saya oleskan minyak supaya gampang kita kerjanya dan tidak lengket di mana-mana ya. Nah, di sini saya sengaja tidak pakai sarung tangan kawan-kawan, karena kalau pakai sarung tangan bungkus lemper kadang-kadang repot melengket-lengket kiri kanan ya.
Nah, sekarang kita bungkus dulu yang ala Makassar yang segitiga. Nah, begini caranya bungkus kawan-kawan. Jadi saya pakai cetakan kue ini untuk supaya buat dia segitiga. Dan cetakan kue ini saya beli waktu di Indonesia memang khusus untuk bikin lemper ya kawan-kawan. Bukan untuk bikin kue, karena tidak pernah bikin kue pakai cetakan ini. Nah, saksikan kawan-kawan bagaimana caranya saya susun di dalam cetakan ini ya. Nah, jadi kawan-kawan, kenapa alasan saya bikin ini lemper bungkus pakai daun pisang? Karena saya dapat ini daun pisang lagi diskon ya. Jadi cuma 1 euro seperti kalian lihat. Padahal daun pisang ini kawan-kawan kalau bikin ini dia punya harga 4,50 euro loh biasa. Makanya alasannya kenapa saya bikin ini vlog lemper. Nah kawan-kawan, sebelum kita mulai bungkus dengan daun pisang, kita rauh daun pisang di atas api dulu supaya daun pisangnya tidak pecah dan lembek kalau pas digulung ya. Nah kawan-kawan, mari kita bungkus dengan ini. Jadi satu kertas begini kita lipat ya, terus kita kasih begini sama tinggi ya kawan-kawan, dia punya sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Terus
ambil satu kukus ininya. Saya suka kasih banyak isi, jadi saya suka tambah di ujung-ujung ya. Biar padat kawan-kawan. Ya begitu. Nah setelah itu ini kita mau tutup begini kawan-kawan ya, tapi karena ujungnya ini kosong ya, jadi saya tahan, saya buka di sini kawan-kawan, saya lipat dulu ke dalam, baru saya tutup, baru saya gulung dia, jadi pantatnya hilang kawan-kawan ya, moncongnya hilang. Terus ini kita lipat ke sini, yang ininya kita lipat ke sini, terus ini kasih masuk di dalam. Terus kita kasih baik, segitiganya dikasih baik, tinggal dikukus kawan-kawan ya. Jadi seperti begini, kita kasih baik segitiganya. Tinggal kita kukus. Ya, satu lagi kawan-kawan, kasih tunjuk. Kawan-kawan, saya sudah selesai bungkus. Sekarang saya kukus. Baru habis itu kita bungkus yang model Holland punya. Oke. Ya. Kawan-kawan, mari kita bikin yang Holland punya. Nah, Holland punya tuh kan kawan dibungkus tuh pakai plastik. Jadi ini plastik kayak begini. Ini khusus untuk di microwave dan ini plastik untuk lemper, memang di sini jualnya begini ya. Jadi ini bisa dirobek kayak gini ya. Nah, sekarang saya supaya sama, saya mau timbang dia punya ketan. Jadi saya mau bikin 150 gram. Sedikit lagi. Jadi cuma jadi berapa biji tapi tidak apa-apa kawan-kawan. Sekarang saya kasih pada dia dulu. Ya, baru saya mau gulung dia kawan-kawan. Atau mau bilang ini dia.
Terus kita isi, isi sesuai kita mau berapa banyak kawan-kawan. Lipat ujung-ujung dulu kawan-kawan, baru kamu kasih begini. Baru gulung dia, baru ramas-ramas dia kawan-kawan supaya dia tertutup semuanya. Minta maaf sapu agak keluar sedikit karena saya sengaja kasih banyak isi ya. Nah begini kawan-kawan. Terus ini dia plastik, kasih baik-baik. Ini dia lemper mama 150, ternyata besar ya. Gulung baik-baik kawan-kawan ya. Gulung dulu baru kasih sama besar kawan-kawan. Nah, habis itu gulung satu sisi, lipat. Sisi lainnya juga kawan-kawan. Voila. Nah, ini dia orang Holland lemper tuh kayak begini kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini dia ya. Nah kawan-kawan, ini dia resep lemper. Jadi yang ini model orang Belanda bikin, isinya juga sama seperti yang biasa orang Belanda jual dan bikin. Dan ini lemper Makassar. Berhubung saya suka sekali makan yang ini, jadi saya suka bikin. Nah, jadi kenapa saya suka lemper Makassar yang ini? Karena selama zaman saya kuliah dulu kawan-kawan, saya selalu beli lemper di pasar sentral Makassar, di ibu-ibu cici-cici Cina begitu penjual kue. Dan dia punya lemper, saya paling suka yang segitiga sama gogos ikan kayak gitu. Kemarin dapat daun pisang murah pas lagi diskon 1 euro, jadi makanya enak bisa bikin, jadi saya bikin kayak gitu kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan sekalian, ini dia saya punya lemper Holland ala Holland. Jadi ini lemper kalau orang Holland makan tinggal kasih masuk di microwave kawan-kawan. Jadi kebanyakan tuh orang Holland kalau dorang bikin lemper ini tuh biasa kasih masuk freezer. Nanti kalau pas mau makan so tinggal kasih masuk di microwave begitu. Jadi ini dia punya model besar-besar ya. Boleh kecil tapi paling tidak segini lah gitu. Nah dan ini lemper ayam Makassar
Makassar yang segitiga. Selamat mencoba kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sampai di sini video ini 2 macam lemper. Nah kawan-kawan, jangan lupa like it and subscribe. Bye bye.